A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya haq adkhilna munqala syirkin wa akhrijna mukhraja syirkin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya hadi Allahumma hadina min 'indika wafdi 'alaina min fadlika wa anzil 'alaina min rahmatika waftah 'alaina abwaaba hikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika arhamar rahimin. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana ya membangun, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat tema tentang tetap bersama ya menghadapi masa-masa sulit ya di dalam rumah tangga. Seringkali kita dapati ya situasi di mana ya ada suami atau istri-istri, ya, suami-suami atau istri-istri yang kemudian memilih ya, untuk meninggalkan pasangan atau meninggalkan keluarga ketika berhadapan masa-masa sulit. Ya. Makanya di dalam cerita-cerita ya keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, ya, tidak hanya di Indonesia lah, di banyak negara juga sama. Ada ayah yang kemudian tiba-tiba menghilang, ya. Menghilang ya, melarikan diri dari keluarga yang tidak ada kabar. Sehingga kemudian istri dan anaknya harus berjuang sendiri. Ya. Anak tidak tahu kemana harus mencari ayah. Ya. Ya, dibilang yatim, ayahnya ada, cuman nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketemu. Itu kan. Dibilang punya bapak, bapaknya nggak ada. Itu. Nah, ini cerita seperti ini banyak. Atau ibu juga ada ya. Cerita-cerita, bahkan banyaklah cerita-cerita. Kemudian ada istri yang tiba-tiba menghilang, ya, meninggalkan suami dan anaknya. Alasannya macam-macam ya, gara-gara orang ketiga, ada gara-gara masalah ekonomi, gitu. Banyak. Itu sering ya, kalau yang rajin ya. Di dunia di medsos itu banyak cerita-cerita begitu di-share orang gitu kan. Itu faktanya seperti itu. Nah, saya pribadi melihat ini, mari kita lihat dari kacamata agama. Ketika kita berada di dalam rumah tangga, lalu kemudian kita mengalami masa-masa sulit ya, masa-masa susah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang tidak boleh kita lakukan? Nah, itu yang harus kita ketahui. Karena prinsipnya orang yang bertakwa kepada Allah itu apa-apa prinsipnya kembali kepada Allah. Kira-kira apa yang Allah mau ya untuk kita kerjakan? Apa yang Allah inginkan atas peristiwa yang sedang kita hadapi? Apa yang Allah larang? Nah, itu ya. Jadi ketika, dan memang kalau berbicara kehidupan ini ya sahabat iDream, seringkali ya, kita tidak bisa mendapatkan hal yang ideal ya, seperti yang kita harapkan atau kita inginkan ya, karena memang kehidupan ini adalah ujian dari Allah ya sahabat iDream. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan kita di dalam bab kenikmatan, keinginan, kecuali nanti di surga. Di surga barulah kita akan mendapatkan kesempurnaan, kenikmatan, kesenangan yang sempurna.
yang full, ya, maka disebut sebagai jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Tetapi kalau di dunia ini, selagi kita masih di alam dunia, jangan bermimpi berharap untuk mendapatkan kenikmatan kebaikan yang sempurna. Karena pada hakikatnya kita sedang menjalani ujian di dalam hidup dunia ini. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mendapatkan kenikmatan yang sempurna itu. Makanya nikmat yang Allah berikan di dunia ditahan-tahan untuk menguji kita. Bahkan ada kalanya kenikmatan itu Allah ganti dengan kesusahan, dengan penderitaan. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengujimu. Nah, ini kita bicaranya suami istri deh, ya, keluarga. Jadi namanya hidup berumah tangga, ya, pasti akan Allah uji kita. Kita enggak berumah tangga Allah uji, kita berumah tangga Allah uji juga. Nah, ya. Jadi ujian itu satu kepastian. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menguji kalian bisyai'in, ya, dengan sedikit rasa takut minal khauf, ya. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Nah, di dalam rumah tangga awalnya mulai ada was-was, ya, suami takut kehilangan istri, istri takut kehilangan suami. Maksudnya kehilangan, takut suaminya begini begitu, yang muncul jadinya cemburu. Ya. Cemburu kalau udah buta, ya, akhirnya jadi konflik. Ya. Kemudian apa lagi? Walju', dan juga lapar, kelaparan, kekurangan makanan. Ya. Kekurangan makanan. Ya, ini yang sering nih, ya. Jadi masalah klasik di dalam rumah tangga kita di tanah air ini banyak, ya. Keluarga-keluarga yang kemudian harus berjibaku dengan persoalan ekonomi, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makan dan minum, ya. Dan banyak yang kemudian, ya, tidak tahan menghadapi itu, menghadapi kekurangan masalah ekonomi ini, masalah pangan, ya, sandang pangan papan ini, maka kemudian pecah rumah tangga, pecah kongsi, gitu, ya. Akhirnya terjadilah perceraian. Walju', ya, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta, ya, ini juga sama, ya, masalah ekonomi. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, ya, kematian anak. Nah, ini kan masa-masa sulit, ya. Kekurangan makanan, kekurangan tempat tinggal, kekurangan kendaraan. Anak udah banyak nih, ya, Kenji, ya, tapi motor, kendaraan cuma motor doang. Mau naik motor berlima nggak boleh sama pemerintah, gitu, gimana? Gitu. Akhirnya suaminya, istrinya nggak tahan, ya, tergoda dengan laki-laki yang punya mobil, ya, gitu. Atau istrinya gugat cerai, ya, macam-macam lah. Atau kekurangan jiwa, ya, masa sulit itu menghadapi kematian anak, ya, menghadapi kematian pasangan, gitu. Menghadapi kematian orang tua. Ya, kekurangan jiwa, terutama kalau bicara pasangan menghadapi kematian anak. Ini adalah masa-masa sulit nih. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan, ya, buah-buahan ini adalah pelengkap, ya, kalau bahasa itunya kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, buah-buahan ini tersier, ya. Nah, ini biasanya kalau yang sudah mapan, ya, keberadaan kebutuhan pendukung, ya, pelengkap kenikmatan, kesempurnaan kehidupan ini juga bisa kemudian menjadi masalah kalau nggak ada, gitu. Dan itu kata Allah akan Allah uji, yaitu kita kekurangan itu. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, ya, kesimpulan ayat ini yang menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita di dunia, ya, dalam konteks berkeluarga akan ada masa-masa sulit, ya, yang akan kita alami bersama dengan keluarga kita.
Kita bicara ya konteksnya pasangan lah ya, suami dan istri. Istri dan suami akan menghadapi masa-masa sulit ya, ketika mereka berumah tangga. Ya. Tetapi tentu ini jangan ditakutkan juga. Oh kalau gitu susah nih ya bikin. Allah itu disebut dalam ayat lain dipergilirkan ya, antara kesenangan dengan kesusahan. Ada kalanya kita senang, adanya kalanya kita kemudian merasa susah. Mungkin harta kita nggak kurang, tapi ternyata ada kekurangan yang lain. Itu Allah yang atur. Pada prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, ya, termasuk ujian hidup itu ya, melebihi kesanggupan hambanya. Jadi Allah tahulah takaran ya, ujian untuk kita tuh Allah paham. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi ketika kita berada di dalam situasi sulit ya saat berkeluarga, tiba-tiba diuji dengan tadi itu ya, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa atau kekurangan makanan ya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tiba-tiba suami ya dipecat ya, di PHK itu kan, istri bingung. Wah, ya. Suami nyari kerja lagi susah, kayak sekarang nih nyari kerja bukannya gampang ya. Bikin usaha gagal mulu, perlu modal, wah macam-macam ya. Ada masa-masa sulit yang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada kita sebagai suami atau istri. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Di dalam surah Ali Imran kalau nggak salah ya. Ya surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke-103 Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini penggalan pertama ayat ini mengatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah ya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi ketika menghadapi masa sulit ya, bersama dengan pasangan kita, dengan suami kita, maka yang harus kita ingat adalah Allah menginginkan kita semakin teguh untuk dekat dengan Allah. Ya, wa'tasimu bihablillah, ya, bertegang teguhlah kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Ajarannya, Al-Quran, ya, wahyu yang Allah turunkan dari langit. Ini kan tali itu ya, tali yang menjulur dari langit, Al-Quran ya. Makin rajin kita pelajari Al-Quran, makin rajin kita ke majelis ta'lim, makin rajin kita mendekati tempat sujud ya, untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya. Wa'tasimu, ya, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Sampai di situ cukup? Tidak. Kuatkan lagi prinsip, semangat apa? Wala tafarraqu, jangan bercerai, jangan bercerai-berai. Jangan gara-gara masalah ekonomi kemudian ya, putus tali pernikahan. Jangan gara-gara masalah kematian anak putus tali pernikahan. Jangan gara-gara masalah ya, suami dipecat kemudian gugat cerai. Jangan gara-gara masalah bisnis suami bangkrut ya, lalu kemudian istri minta dicerai. Jangan itulah ya, semuanya gara-gara itulah. Tapi seorang muslimah, seorang muslim yang baik ya, ketika atau istri suami juga sama, ketika kemudian mendapati istri sakit ya, jangan kemudian mudah menggugat cerai. Tapi ya, berjuanglah untuk kemudian tetap bersatu bersama. Ya, bersatu dan bersama. Karena itu Allah perintahkan wa'tasimu ya, bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Gimana caranya biar kita bisa tetap bertahan di dalam masa-masa sulit bersama dengan pasangan kita? Allah tegaskan wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba ingat-ingat deh kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, ketika kita dulu ingat dulu mau nikah ya, mau menerima pinangan suami itu apa dasarnya. Ketika kita kenapa kita memilih dia sebagai istri kita, ingat itu ya. Ingat-ingat masa-masa dulu ya di atas pelaminan ya, masa-masa malam pertama gitu ya. Masa-masa berbahagia yang pernah Allah berikan. Jangan kemudian dilupakan ya. Bagus sekarang itu banyak
dengan kemajuan teknologi ya kita bisa mengabadikan momen-momen bahagia kita ya dengan handphone kita. Udah kalau udah susah itu diklik-klik lagi itu ya, foto-foto ya momen-momen waktu liburan, foto-foto waktu nikah dulu pandang, ya Allah dulu saya dengan suami, saya dengan istri. Ceria, ingat-ingat lagi dulu apa yang dirasakan ketika duduk di atas pelaminan bersama dengan istri kita. Adakah ketika itu niatan meninggalkan istri kita, meninggalkan suami kita, kembali ke situ lagi. InsyaAllah ya kalau kita ingat ya kenikmatan kebaikan yang telah Allah berikan, yang telah kita rasakan bersama dengan pasangan kita, kita akan semakin kuat ya untuk kemudian berusaha bersabar menghadapi masa-masa sulit ya bersama dengan pasangan kita. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.